Alright guys, peringatan masif dari Michael Burry ya, jangan dilewatkan teman-teman. Kemudian ada Jim Cramer yang justru memprediksi sebaliknya. Dan kali ini teman-teman, Black Cuan ingin mengucapkan terima kasih ya kepada sahabat Black Cuan yang bernama Klana Perdana di sini ya, yang mengingatkan saya mengenai Jim Cramer post ya. Jadi Jim Cramer mengatakan, "We are in bull market and to buy the dip guys." Kemudian teman-teman, kali ini dari Crypto Potato, di sini ada satu berita yang ya sedikit tidak menyenangkan ya, karena dikatakan bahwa ketika Jim Cramer ini mengatakan buy the dip teman-teman, bearish signs for Bitcoin. Sementara Michael Burry teman-teman justru mengatakan hal yang sebaliknya dari si Jim Cramer ini. Tetapi seperti apa berita ini akan kita bahas di sini teman-teman, termasuk sentimen seperti apa yang saya rasakan pada saat ini terhadap Bitcoin teman-teman, yang Black Cuan rasakan. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman ya. Jadi pada kesempatan ini seperti yang saya katakan tadi mengenai peringatan masif dari Michael Burry, kemudian Jim Cramer justru memprediksi sebaliknya. Dan juga ada beberapa yang akan kita bicarakan di sini selain mengenai Bitcoin dan berita-berita positif tentang pergerakan harga Bitcoin ke depannya. Saya ada satu warning juga di sini mengenai dampak positif dan negatif dari China reopening terhadap market ini teman-teman, dan seperti apa kita akan bahas di sini ya. Yang pertama di sini, ini akan saya kaitkan nanti dengan berita mengenai China reopening tersebut ya, dan ini datang dari Warren Buffett's right hands ya. Jadi si tangan kanannya si Warren Buffett yang bernama Charlie Mangers ini ya, yang pernah mengatakan bahwa kripto itu red poison, jadi tikus yang beracun ya. Parah juga sih perumpamaannya dia si Charlie Munger ini ya. Kita harus mengikuti langkah Cina yang memimpin ya dalam hal memban cryptocurrency altogether. Jadi semua dihimbau untuk memban cryptocurrency. Dan menurut saya berita-berita seperti ini ya, ketika orang-orang yang anti crypto seperti ini keluar teman-teman, itu pertanda bahwa Bitcoin ataupun aset-aset kripto lainnya itu akan segera masuk ke fase yang bullish atau bull run atau positif lah seperti itu. Sementara di dalam dampak positif dan negatif dari China reopening ini teman-teman, saya ingin berbicara yang pertama di sini mengenai dampak positifnya dari China ya. Apa yang terjadi setelah ekonomi China ini dibuka lagi atau negara China ini dibuka lagi, reopening dia setelah pembatasan-pembatasan COVID tersebut, ini akan memicu permintaan yang tinggi terhadap aset kripto teman-teman, dan itu merupakan dampak yang tidak bisa dielakkan dari reopening dari China tersebut. Kemudian yang kedua di sini mengenai dampak negatifnya, seperti apa dia akan membawa pengaruh kepada market ini adalah salah satunya ya, reopening China ini juga bisa mengarah pada peningkatan aktivitas ekonomi dan meningkatkan permintaan terhadap mata uangnya. Nah, di sini saya ingin berbicara mengenai renminbi tersebut. Dia ini justru akan menjadi masalah karena nilainya itu akan terapresiasi terhadap mata uang lainnya. Dan di sisi lain, pembukaan ini akan menyebabkan gangguan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat ya. Dan seperti apapun ya nanti itu dampak dari ekonomi Cina atau China reopening tersebut terhadap market teman-teman, sebaiknya kita bersiap-siap terhadap segala skenario yang akan datang ya. Untuk itu kita mungkin harus berada pada posisi ada cash ya atau ada peluru untuk menembak kalau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan teman-teman. Tetapi di sini teman-teman, Michael Burry mengatakan jual, ini saatnya jual, katanya dia mengenai pandangan dia terhadap market ini. Sementara kebalikan dari yang dikatakan oleh Michael Burry tersebut, dia katakan di sini si Jim Cramer saatnya membeli, buy the dips. Bitcoin ini akan masuk ke fase bull runs-nya, itu dikatakan oleh si Jim Cramer di sini. Dan apa yang dikatakan oleh Michael Burry di sini memang tidak dielaborasi, tetapi seolah-olah ini kita disuruh isi aja nih belakangnya gitu kan. Dia cuma bilang di sana jual. Tetapi Jim Cramer datang dikatakan bahwa jika kita sudah di bull market, dan saya berpikir bahwa kita memang di bull market, kalian harus segera mempersiapkan diri kalian. Dikatakan oleh Jim Cramer di sini teman-teman. Ya entah keduanya bisa salah ataupun benar ya, baik Michael Burry ataupun Jim Cramer di sini. Saya ingin teman-teman mencoba untuk menuliskan analisa kalian ataupun prediksi kalian, pandangan kalian terhadap kedua orang ini teman-teman, terutama si Jim Cramer di sini. Saya ingin tahu pendapat kalian mengenai hal ini.
Karena saya di sini teman-teman di Black Cuan itu masih objektif menilai pasar ini ya. Karena kalaupun dia akan naik ya saya ikut senang juga. Karena aset-aset yang sudah kita beli di bawah itu sudah banyak, cukup lah ya. Dan kalaupun dikasih diskon lagi, ya artinya saya tambah lagi muatan seperti itu. Karena untuk long terms teman-teman, untuk long terms di pasar ini, di Bitcoin ini, Black Cuan itu super bullish teman-teman untuk Bitcoin ataupun aset kripto lainnya. Kemudian di sini saya ingin mengupdate mengenai BTC mining difficulty. Sampai sekarang ini di 2023 ini difficultiesnya itu sudah naik teman-teman. Jadi tingkat kerumitan untuk memining Bitcoin ini meskipun harganya ini turun dari ATH-nya teman-teman, dia semakin naik. Ini kita bisa lihat di sini. Dan sepertinya dengan tingkat kerumitan ini akan membawa harga Bitcoin itu sampai mungkin nanti menembus 100.000 dolar seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita bayangkan ya di 2009, 2010 itu satu laptop aja bisa digunakan untuk memining Bitcoin. Tetapi sekarang satu kebun laptop aja mungkin tidak bisa ya untuk memining Bitcoin ini. Dan ini artinya adalah semakin sulit untuk suatu barang ini kita dapatkan, harganya jelas semakin mahal. Seperti itu saya memahami pasar ini teman-teman. Kemudian untuk stock money lizard di sini dia memberikan the journey will continue target to 40-45k. Sepertinya Bitcoin ini akan melanjutkan targetnya ke 40 bahkan ke 45.000 dolar. Kemudian terjadi koreksi, kemudian terjadi halving dan boom, roket di sini teman-teman. Jadi ini mirip seperti yang terjadi di 2019 ya. 2018, 2019 ada 478 hari, kemudian terjadi minus di sini, koreksi di sini yang dalam, kemudian hal yang sama dari ATH yang sebelumnya. Di puncaknya di 2021 November ya, 478 hari juga terjadi koreksi dan terjadi plus di sini kurang lebih ya 50%, kemudian di 2019 itu kurang lebih 70% kenaikannya. Dan apakah ini akan memicu kenaikan selanjutnya seperti dikatakan stock money lizard ini 40 sampai 45.000 dolar? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin pada saat ini ya, penutupan candle tadi pagi itu cukup bagus ya, tetap berada di atas 23.000 kita ini. Dan keseluruhan untuk pasar ini teman-teman, market cap kita ini sudah mengalami kenaikan untuk total semua aset kripto 1,13 triliun dolar teman-teman. Dan ini akan kita bicarakan nanti mengenai total market cap ini ke depannya seperti apa dan bayangan saya mengenai harga Bitcoin ataupun aset kripto jika total market cap ini yang sekedar 1 triliun ini kalau naik 10 triliun itu bagaimana? Jadi kalau kita lihat ya untuk mengenai harga tersebut ya, tokenization of real world asset continues to gain momentum. Jadi untuk tokenisasi ini teman-teman, blockchain ini, teknologi kripto ini itu mendapatkan momentumnya sekarang ini. Dan di sini ya dari Blockworks, the Boston Consulting Group estimate that this industry will reach 16 trillion by 2030. Dan kenapa tokenisasi ini akan mendisrupt financial market itu adalah alasannya seperti ini. Pertama, dia akan meningkatkan efisiensi. Kemudian, mengurangi biaya. Artinya minim sekali biaya yang kita gunakan untuk sekedar melakukan transaksi keuangan. Kemudian, better compliance, improve liquidity. Kemudian, increase transparency. Transparansi ini akan ditingkatkan habis-habisan oleh teknologi yang kita sebut sebagai blockchain ataupun tokenization tersebut teman-teman, dan memfasilitasi inovasi teman-teman. Itu hanya bisa kita dapatkan dari teknologi-teknologi kripto ataupun blockchain di sini yang berkaitan dengan financial teknologi tersebut teman-teman. Kemudian jika 16 triliun itu terjadi, berapa harga Cardano ADA pada saat itu teman-teman? Jadi kalau di 2023 saja nanti itu bisa mencapai 5 triliun ya. 5 triliun saja teman-teman di 2025-2026 itu saya memperkirakan mungkin harga Cardano ADA ini paling realistis ya, kemungkinan di 10 dolar lah. Ini perkiraan saya untuk long term Cardano ADA. Belum lagi ditambah dengan dukungan dari stablecoin Jets-nya dia itu yang sudah live di mainnet tersebut teman-teman, dan ini akan membuat Coty sebagai partner dari Cardano ini ya dalam pembuatan Jet stablecoin ini akan juga mengalami gains momentum, dia akan mendapatkan momentum kenaikan untuk Coty tersebut teman-teman. So, untuk yang holds Cardano dan sudah sabar selama beberapa tahun ini atau beberapa bulan ini teman-teman, kita akan lihat seperti apa perkembangan Cardano di bull run yang akan datang. Kemudian masih tentang berita positif untuk Bitcoin di sini teman-teman. Bitcoin miners could stop selling, helping price jump higher. Oke. Jadi dengan berhentinya para miners ini menjual teman-teman,
ini akan membantu harga Bitcoin itu meloncat lebih tinggi lagi dari harganya yang sekarang. Sehingga ada kemungkinan seperti yang dikatakan Stock Money Lizard tadi ya, yang dia katakan bisa mencapai 40 bahkan 45 ribu dolar di tahun 2023 ini. Ada kemungkinan teman-teman jika skenario ini dibantu oleh miners yang berhenti menjual ya. Karena sekarang ini reserve-nya para miners itu sudah sangat berkurang teman-teman. Sementara biaya operasional mereka dari penjualan yang kemarin itu sudah bisa menutupi anggaran-anggaran untuk membayar karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan miners tersebut teman-teman. Kemudian di sini teman-teman ya. Ini adalah Bitcoin release yang merupakan berita positif akibat dari The Fed mengurangi kenaikan suku bunganya mereka sehingga kemarin itu di rapat FOMC meeting mereka menghasilkan 25 basis poin teman-teman. Tetapi teman-teman di sini ada sedikit warning di sini teman-teman dari apa yang saya pelajari dari pidatonya kakek Jerome Powell ya. Saya akan kutip langsung di sini apa yang dikatakan oleh dia. Hari ini kenaikan suku bunga itu 25 BPS dan kami masih mengantisipasi kenaikan lainnya untuk mencapai target yang sesuai kebijakan moneter yang restriktif untuk mengembalikan inflasi ke 2%. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak stop di sini? Kenapa tidak pivot langsung di sini? Kenapa malah ada kenaikan lainnya untuk suku bunga ini? Jerome Powell di sini menyatakan teman-teman bahwa kita sedang berusaha untuk mengamankan inflasi ini. Kalau kita terlalu keras, terlalu ketat, maka itu akan berdampak pada ekonomi yang kacau balau dan ini tidak ingin kita lakukan. Sementara kita juga ingin menekan inflasi ini sampai di 2% teman-teman. Jadi untuk itu teman-teman, menurut saya kita tetap dalam posisi yang sekalipun kita positif ya untuk market ini, ada juga ruang sedikit untuk kita sisakan ataupun cash yang kita sisakan untuk buying the dips ataupun buying di pullback harga tersebut teman-teman ya. Kemudian ada altcoins di sini yang menarik yang mungkin kalian juga punya ya teman-teman ya. Di sini ada Polygon Matic. Polygon Matic ini terjadi kenaikan Bitcoin kemarin itu menyebabkan dia masuk ke dalam 10 besar sekarang ini dan dia ini juga merupakan koin yang aktif address-nya itu melewati jumlah Ethereum teman-teman. Jadi si Matic ini ya yang ada di dalam ekosistemnya Ethereum ya teman-teman itu mengalami kenaikan jumlah address ya dan melewati jumlah si Ethereum-nya sendiri teman-teman. So untuk long terms-nya Polygon Matic ini saya masih percaya ya bahwa ini akan gains momentum yang luar biasa di tahun ini bahkan di bull runs yang akan datang. Saya tidak sedang memuji Polygon Matic habis-habisan di sini ya, meskipun saya suka Cardano, tetapi maaf, faktanya adalah Polygon Matic ini melewati harga Cardano jauh sekali teman-teman. Padahal mereka awal di 2020 itu sama-sama harganya di bawah 1000-an, tetapi si Polygon Matic ini malah melewati Cardano jauh sekali ya, dan dia justru yang bertahan di kisaran $1 lebih lama, bahkan sampai di bear market yang paling parah pun dia masih posisinya itu di sekitar $0,9, $0,8 itu terendahnya. Sementara Cardano malah turun sampai 0,3an dolar lah seperti itu teman-teman ya. Dan untuk mengingatkan kembali kepada kita supaya kita tetap ada kewaspadaan di dalam market ini teman-teman. Untuk Fear dan Greed Index kita di hari ini, 2 hari ini teman-teman ya. Jadi kalau kemarin itu kita Fear and Greed Index itu di 60, kemudian sekarang juga berada di 60. Oke, ini hanya untuk sekedar saling mengingatkan saja teman-teman. Dan kesimpulan saya kali ini adalah tetap ya Black Cuan ini super bullish untuk long term Bitcoin ini teman-teman. So, terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.